Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nurul Aini, NIM 19 19 10 50 10 03. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang pengelolaan data atribut. Akan tetapi, data yang terdapat dalam atribut tabel itu sendiri cenderung sulit dimengerti oleh halayak umum. Maka dari itu, kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai representasi data. Representasi data adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem informasi perencanaan. Karena bagaimana data ditampilkan akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyampaian data dan informasi kepada pengguna. Representasi data harus didesain berdasarkan jenis data, tujuan penyampaian, dan target pengguna data. Di dalam representasi data, terdapat metode yang berbeda untuk setiap jenis data. Untuk data yang berbentuk nominal ordinal, kita menggunakan metode simbol warna. Sedangkan data yang berbentuk interval rasio ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan gradasi warna, gradasi simbol, dan menggunakan grafik. Sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita menggunakan jenis data, yaitu data nominal ordinal. Di sini saya akan menggunakan SHP Land Use Bangkalan. Lalu klik add. Nah, di sini terlihat bahwa SHP Land Use Bangkalan masih belum jelas informasinya. Terlihat bahwa warna dari informasi yang terdapat dalam Land Use ini masih sama semua. Kita coba lihat menggunakan identify. Coba klik di sini. Nah, ini ternyata tambak. Lalu ini ternyata pertanian. Padahal warnanya masih sama. Masih warnanya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di open atribut tabel. Di sini terlihat bahwa ada land use hutan, permukiman, lahan kosong, dan tegalan. Nah, tapi di dalam peta ini informasinya masih sama untuk warnanya. Untuk membedakan agar lebih jelas dan lebih representatif lagi, kita menggunakan simbologi dengan cara klik kanan pada land use Bangkalan ini, lalu klik properties, lalu di kategoris value fieldnya kita pilih yang land use, lalu all other values-nya kita uncheck, lalu klik add all values. Nah, ini kan muncul. Kita bisa mengganti warnanya di color ramp sesuai dengan selera kita. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Lalu kita misalnya ingin mengubah seperti ke standarnya. Misalnya permukiman biasanya warnanya kuning. Soal pertanian warnanya hijau. Lalu tampilan peta akan berubah sesuai dengan kategori yang kita buat. Untuk yang warna-warna lainnya kita juga bisa mengubahnya. Yang selanjutnya adalah mengatur layer transparansi. Layer transparansi adalah fasilitas yang terdapat pada program ArtsMap untuk mengubah intensitas tampilan dari suatu layer. Contoh penerapan fasilitas ini adalah apabila ada data yang tumpang tindih dan Anda tidak ingin menampilkan keduanya pada saat bersamaan, maka kita
harus membuat salah satu data tersebut menjadi transparan. Contoh penerapan lainnya adalah jika ada layer yang ingin lebih ditonjolkan dibandingkan layer lainnya, maka layer tersebut nilai transparansinya harus lebih rendah dibandingkan layer yang tidak ingin ditonjolkan. Untuk mengatur transparansinya, kita klik kanan pada language bangkalan, lalu properties, lalu klik pada display. Nah, untuk tingkat transparansinya kita bisa atur. Semakin tinggi nilai transparansinya, maka akan semakin transparan. Jika semakin rendah, maka gambar petanya akan semakin jelas. Itu. Dan apabila transparansinya 100, maka petanya tidak terlihat. Selanjutnya, untuk jenis data yang berbentuk interval rasio ada 3 metode yang dapat digunakan. Di sini saya menggunakan SHP Sekolah Sidoarjo. Lalu klik Add. Untuk metode yang pertama yaitu metode gradasi warna. Kita bisa melakukannya dengan cara kita klik kanan pada Sekolah Sidoarjo, lalu klik properties, lalu kita klik quantities, lalu pilih yang graduate color. Lalu di sini untuk metode gradasi warna saya memilih data SD negeri. Nah, untuk warnanya kita bisa memilih sesuai yang kita inginkan. Lalu untuk kelasnya kita ubah menjadi 6. Lalu jika sudah kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa data ini sudah memiliki perbedaan warna untuk setiap klasifikasi jumlah sekolah di tiap kecamatan. Contohnya untuk yang warna merah, itu menandakan bahwa di kecamatan ini terdapat 19 SD negeri. Sedangkan pada warna oranye muda ini, di kecamatan ini terdapat sekitar 25-28 SD negeri. Untuk yang selanjutnya kita menggunakan metode gradasi simbol, yaitu dengan cara copy data layer Sekolah Sidoarjo. Untuk menduplikasikan layer ini, kemudian klik kanan pada logo layers, lalu klik paste layer. Lalu akan muncul layer Sekolah Sidoarjo yang kedua. Klik satu kali pada layer Sekolah Sidoarjo yang atas, lalu ganti namanya menjadi SMP Sidoarjo atau sesuai dengan data yang ingin ditampilkan. Lalu yang layer di bawah juga diganti menjadi SD Sidoarjo. Nah, pada layer SMP Sidoarjo ini kita buka layer properties, lalu klik tab simbologi. Ini kuantitiesnya kita pilih yang graduate symbol. Lalu value-nya kita ganti yang SMP negeri. Kemudian ganti background-nya menjadi warna holo agar tidak menghalangi SHP yang ini. Lalu kita bisa mengganti warnanya di template. Di sini saya menggunakan warna
Lalu jika sudah, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data jumlah SMP negeri di Sidoarjo sudah terlihat. Misalnya di titik yang kecil ini berarti menandakan jumlah SMP di kecamatan ini ada 1. Sedangkan di titik yang paling besar ini menandakan jumlah SMP-nya ada 5-6, sekitar 5-6. Yang selanjutnya, kita menggunakan metode grafik, yaitu dengan cara kita uncek yang SMP Sidoarjo ini. Lalu seperti langkah sebelumnya, kita copy SMP Sidoarjo, lalu di paste. Kita ganti namanya menjadi SMA Sidoarjo. Kemudian kita klik kanan, properties. Nah, kita pilih yang charts. Lalu untuk tipe grafiknya kita pilih yang pie. Di sini saya akan menggunakan data SMU negeri dan SMU swasta. Untuk menentukan warnanya, kita bisa ganti di color scheme ini. Lalu seperti tadi kita ganti backgroundnya menjadi hollow. Jika sudah, klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Agar tampilannya jadi lebih menarik, kita bisa mengubahnya menjadi 3 dimensi dengan cara di sini properties, mencentang display in 3D. Lalu klik OK. Datanya akan muncul seperti ini. Dapat dibaca bahwa di kecamatan ini dan ini hanya terdapat SMU swasta dan tidak ada SMU negerinya. Jika di kecamatan ini ada SMU negeri tetapi tidak ada SMU swastanya. Sekian tutorial mengenai representasi data, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.